doa ibu adalah, kalau kakak kamu lapar, ada yang kasih makan. Oke, kalau gue bilang gue lahir di mana, mungkin gue nggak yakin semua dari kalian tahu tempat yang gue sebutkan. Ini daerah memang terpencil, tapi sekarang masih udah oke lah daripada dulu. Tapi dulu di akhir tahun 70-an itu tempat sangat terpencil, di mana nggak ada listrik, nggak ada PAM, nggak ada telepon, itu nggak ada. Jadi daerah ini saking terpencilnya, moda transportasinya itu kebanyakan sih rata-rata adalah moda transportasi air seperti rakit, getek, boat gitu. Nah, gue lahir di sana, sebenarnya nyokap gue bukan asli sana sih. Ibu itu asli Sumatera Barat atau Minangkabau. Jadi dia merantau ke daerah kecil ini di Jambi, dan akhirnya gue lahirlah di situ. Oke, long story short, yang pengen gue ceritakan itu adalah betapa dahsyatnya doa seorang ibu sih. Jadi dulu, waktu gue tamat SMP, gue udah mulai merantau. Gue udah merantau ke Padang. Bukan ke Padang sih, tepatnya itu adalah di daerah kabupaten gitu, tempat kampungnya ibu. Jadi gue di situ merantau ketika tamat SMP, SMA, jadi gue udah pisah tuh dari ibu. Gue tinggal sama kakaknya ibu gue dan keluarganya, gue manggilnya itu Umi. Jadi Umi ini adalah keluarganya juga tidak begitu bagus ekonominya. Jadi pernah satu ketika pulang sekolah itu gak ada makanan, nasi gak ada di rumah. Semiris itu kondisinya. Jadi yang kita lakukan adalah nunggu Umi pulang dari kerja. Jadi Umi ini kerjanya sebagai buruh cuci gitu di rumah orang kaya di dekat rumah. Jadi yang kita lakukan itu adalah gue sama anak-anaknya nungguin Umi pulang, berharap Umi bawa nasi. Kalau ada tentengan tuh dari jauh kelihatan tuh, wah kita udah seneng banget, gila lapernya bakal terobati nih. Miris itu kondisinya dulu. Terus gue ngerasa kok kayak gue agak kayak menjadi beban ekstra buat keluarga Umi. Akhirnya gue minta izin nyokap untuk keluar dari rumah itu dan ngekos. Akhirnya gue ngekos di dekat SMA gue. Dan waktu itu nyokap ngirim uang bulanan itu lewat Wesel Pos. Lo tau Wesel nggak? Zaman dulu kalau ngirim duit lewat Wesel namanya. Itu uang bulanan gue adalah 50.000. Itu udah termasuk transport, makan, semuanya, termasuk uang kos juga. Itu 50.000. Dicukup-cukupin, mau nggak mau. Karena nyokap gue memang kemampuannya cuma segitu. Akhirnya gue ngekos di tempat itu. Dan gue tuh punya kebiasaan dari kecil itu, nyokap tuh selalu ngajarin bahwa bangun pagi itu harus jam 5 pagi, sholat subuh, habis itu beberes kamar, dan beberes rumah, dimanapun berada. Kalau lagi nginep di rumah orang, atau di rumah teman, kita harus bangun lebih dulu daripada yang punya rumah. Nyokap gue ngajarinnya begitu. Gue terapkanlah ketika gue ngekos. Hari pertama gue kos di situ, gue bangun jam 5, gue beberes kamar gue, habis itu gue dia kamarnya di atas, jadi gue turun ke bawah, gue ngeliat ruang makannya agak berantakan, gue beresin, gue cuci piringnya, gue sapu rumahnya, gue pel rumahnya, gue sapu halamannya. Awalnya ibu kos ini agak kaget dan agak aneh gitu ngeliat gue. Lagian kalau dipikir-pikir, gue kan bayar di situ ya. Ya tapi kan udah terbiasa aja gitu, udah refleks aja tiap pagi. Nah, ibu kos ini awalnya agak aneh dan ngelarang gue ngelakukan itu, tapi gue ngerasa kalau bangun pagi habis sholat subuh tuh mau ngapain gitu ya, nggak ada kerjaan gitu, ya udah akhirnya gue tetap melakukan itu untuk nunggu waktu bersiap-siap berangkat sekolah gitu. Nah, hasilnya di bulan kedua, ibu kos manggil gue, dia bilang, Pras, kamu nggak usah bayar kos lagi.
kamu jadi anak ibu aja deh, kata dia gitu. Ada juga nih hasilnya, hikmahnya. Akhirnya gue baur sama keluarganya. Gue tetap bantu si ibu ini beberes rumah. Gue juga kadang-kadang bantuin dia ke warung segala macam. Ya jadi kayak anak dia lah. Terus gue baru sama keluarganya nonton TV, makan pun sama dia, gitu. Nah, gue kos di situ sampai gue lulus SMA, dan ketika mau kuliah, gue pindah ke Kota Padang, dan di sana gue dapat tumpangan gratis lagi. Jadi ibu kos ini punya rumah gitu di Padang yang nganggur, jadi gue tinggal di sana, dan setiap minggu ibu kos ini kirim gue beras gitu untuk dimasak di situ. Baik banget ya. Oke, long story short, suatu ketika gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Ini dikarenakan kondisi ekonomi ibu gue gak memungkinkan gue untuk meneruskan kuliah di arsitek di Universitas Bung Hatta waktu itu. Waktu itu uang kuliah 500.000 per semester, tapi itu gede banget rasanya. Dan belum lagi nanti akan ada yang namanya praktek kerja lapangan, itu butuh kos lagi, dan gue gak sanggup untuk memikirkan itu bagaimana ibu gue cari duit untuk membiayai semua kebutuhan kuliah gue. Akhirnya gue cabut ke Jakarta dengan modal 2 jutaan dari tabungan gue waktu siaran. Jadi selama kuliah, tahun kedua kuliah gue udah mulai siaran radio gitu di Padang, dan juga nge-MC gitu. Dari tabungan itulah yang gue bawa ke Jakarta. Oke, di Jakarta gue gak kenal siapa-siapa. Gue gak pernah ke Jakarta sebelumnya. Gue gak tahu Jakarta itu kayak apa. Gue terdamparlah di stasiun Rawamangun. Di Rawamangun, gue bengong aja, gue gak tahu mau ngapain. Gue sempat tidur semalam di terminal. Besoknya gue nelpon, gue hubungilah senior gue waktu di Padang. Gue telepon di wartel. Gue telepon, namanya Mbak Riza. Mbak Riza ini baik banget juga. Dia jemput gue ke sana, dan gue dikasih tumpangan 1 malam di Bintaro di rumah temennya. Ada kamar nganggur, gue numpang lah di situ semalam. Besoknya gue cari kos daerah situ, akhirnya dapatlah kos di daerah veteran di Bintaro. Jadi di kosan itu banyak anak-anak STP Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Dan disitulah gue memulai pergaulan pertama gue di Jakarta. Keren juga sih sama anak-anak Trisakti ya kan. Gue mulai kenal tuh sama Mall Pondok Indah, Mall Plaza Senayan yang gue lihat di TV-TV dan di majalah selama ini. Oke. Gue waktu itu berniat untuk ngambil kursus 6 bulan interior design di Interstudi di Blok M Plaza di lantai paling atas. Suatu hari gue ambillah semua uang tabungan gue di ATM dan gue masukin dalam tas, dalam dompet untuk bayar uang kuliah uang kursus di Interstudi. Naik Metro Mini ke Blok M Plaza. Sampai ke Blok M gue buka, tas gue robek, ada bekas disilet, dan dompet gue hilang. Duit gue habis, semua duit gue ada di sana, habis, nggak ada. Buat makan malam nanti aja udah nggak ada duit lagi. Terus ada seseorang nyamperin gue, yang lagi bengong, terus dibilang, kenapa lu kok kusut banget? Gue ingat banget namanya Bambang bilang gitu. Akhirnya gue ceritalah dengan polosnya semua kejadian gue, dan gue kasih tahu asal-usul gue. Terus Bambang kayaknya empati gitu, dia baik, dia bilang dia akan bantu. Terus gue bilang, harta gue satu-satunya adalah HP bekas ini, gue pengen jual buat makan. Terus dia bilang, ya udah sini gue bantu jualin, lu duduk aja di McD, gue kasih duit, kata dia gitu. Dia kasih gue duit, dan gue duduk di McD untuk nungguin dia pergi menjual HP gue di Blok M Mall di seberang Blok M Plaza. Gue nunggu dia sejam, 2 jam, 3 jam, gak balik-balik. Sepolos itu gue dulu, percaya aja sama orang, gue kasih HP gue untuk dijual. Dan dikasih uang 20.000 buat makan di McD. Akhirnya gue coba menyusul ke Blok M Mall. Dan di sana gue menyusuri semua counter HP,
kali aja gue bisa menemukan Bambang. Bisa ketebak, pasti nggak ketemu lah. Ya, oke. Gue tambah stres lagi, akhirnya gue cuman end up bengong di taman Blok M Mall. Gue cuma memperhatikan orang naik turun bis Metro Mini dengan mengira-ngira profil mereka, kayak mereka kerja di mana, kerjanya apa, gajinya berapa. Terus sampai malam gitu gue ngebayangin mereka yang akan pulang sampai di rumah terus disambut dengan makanan. Tiba-tiba gue lapar banget perut gue. Akhirnya gue coba jalan keliling Blok M, keliling Melawai untuk mengalihkan perhatian agar gak berasa banget laparnya. Sampai satu ketika gue melewati sebuah warung pecel lele, perut gue gak bisa mentolerir laparnya gue, karena udah jam 8 malam juga. Lapar kadang mengalahkan gengsi dan malu. Gue samperin itu warung, tapi lo jalur belakang di tempat cuci piring, dan di situ ada ibu yang lagi cuci piring. Terus gue bilang, "Bu, ada pekerjaan nggak buat saya? Bayarannya pakai makan aja, saya lapar banget." Gue bilang gitu. Akhirnya gue dapatlah pekerjaan itu, dan gue dikasih makan dulu tentunya sebelum kerja, dan akhirnya kerjalah gue di sana malam itu. Jadi kalau ditanya pekerjaan pertama gue di Jakarta itu apa? Pekerjaan pertama gue di Jakarta adalah tukang cuci piring di warung pecel lele. Oke. Akhirnya gue kerja di sana selama beberapa minggu sambil nunggu, sambil cari kerjaan yang lain. Oke, satu ketika gue bertemu dengan kakak senior gue waktu di Padang, waktu siaran di Padang, namanya Mbak Vika. Ini Mbak Vika ini kayak malaikat. Baiknya baik banget, super baik. Banyak cerita tentang Mbak Vika, tapi nggak sempat gue ceritain di sini. Mbak Vika ngasih gue kerjaan sebagai penyiar radio di Moslem FM. Itu di Bukit Duri di Tebet. Akhirnya gue siaran di sana. Tapi cuma beberapa bulan, karena kalau nggak salah, waktu itu lagi ada pemangkasan karyawan gitu, akhirnya gue kena cut lah di situ. Termasuk Mbak Vika juga deh kayaknya. Gue nganggur lagi dan gue ngerasa hopeless di Jakarta. Akhirnya gue ke Bandung mencoba peruntungan gue di sana. Gue ngekos di daerah Buah Batu dan gue melakukan kebiasaan lama gue lagi, yaitu bangun pagi terus beberes rumah yang punya kos. Hasilnya sama. Di bulan kedua, ibu kosnya bilang, "Gak usah bayar, kamu jadi anak ibu aja." Ini bukan modus ya. Sumpah, gue bukan modus. Ini ikhlas. Gue tulus ngerjain itu. Di bulan kedua, akhirnya gue gratis dan dikasih makan jadi anak ibu kos. Trik anak rantau 101. Oke. Oke, sampai satu ketika gue dapat SMS. Ya, dapat SMS dari radio Mustang. Wow, Mustang. Lu bayangin anak kampung ke Jakarta, ngelamar ke radio-radio. Salah satunya adalah radio Mustang di awal tahun 2000-an. Itu radio Mustang itu adalah radio yang radio terkenal banget untuk segmen anak muda selain Prambors, terus MTV Sky waktu itu. Nah, gila gue senangnya minta ampun. Akhirnya gue tanpa pikir panjang, gue besoknya langsung berangkat ke Jakarta. Padahal itu masih tahap interview, belum tentu diterima. Tapi gue optimis banget. Akhirnya gue datanglah ke Mustang, long story short. Akhirnya gue diterima, gue training, gue siaran di Mustang. Di situ jalan mulai kebuka, sedikit demi sedikit, tapi tetap masih ada up and down kehidupan khas anak rantau Jakarta itu tetap ada. Tapi kalau dipikir sepanjang perjalanan hidup gue di Jakarta khususnya, gue ngerasa gue tuh selalu beruntung dipertemukan dengan orang-orang baik. Yang gue ngerasa itu adalah dikirim oleh Tuhan melalui doa-doa ibu gue. Doa ibu gue, yakin banget itu adalah doa ibu gue. Kenapa gue bilang itu adalah doa ibu gue? Jadi ada satu cerita nih. Ibu gue meninggal di tahun 2011. Jadi dulu
ketika gue pulang kampung waktu ibu meninggal, gue dapet cerita dari adik gue. Jadi dulu tuh ada seorang bapak-bapak gitu yang kayak lesu banget gitu lewat depan rumah. Kayaknya dia nggak punya uang. Hari itu adalah hari pasar, tapi dia pengen ke pasar, dia nggak punya apa-apa karena nggak ada penghasilan. Akhirnya dipanggil sama ibu ke rumah. Ditanya sama ibu kenapa, dia bilang dia pengen beli makanan untuk anak istrinya di rumah tapi nggak ada uang. Akhirnya ibu kasih dia makan, kasih kopi. Udah gitu pulangnya dikasih uang, dikasih beras gitu sama ibu. Terus adik gue nanya, kenapa berbuat begitu sama orang yang gak dikenal? Belum tentu benar, kata adik gue. Tau gak ibu gue bilang gini, kakak kamu di Jakarta sendirian. Kenapa ibu berbuat begitu sama orang? Itu adalah bentuk doa ibu kepada Tuhan agar kakak kamu juga dibantuin di sana, kata dia gitu. Gue maksudnya. Terus doa ibu adalah ketika ibu berharap kalau kakak kamu kelaparan di Jakarta, kalau kakak kamu lapar, ada yang kasih makan. And it works. It really works. Gue hampir nggak pernah lapar di Jakarta. Selalu ada orang baik yang datang di saat gue lapar dan ngasih gue makan, literally ngasih gue makan. Gue punya banyak mama angkat, ibu angkat di Jakarta. Dan mereka semua adalah malaikat-malaikat yang dikirimkan Tuhan melalui doa-doa ibu gue. Jadi intinya adalah doa ibu itu gak pernah salah. Doa ibu tuh gak pernah meleset. Doa ibu tuh dahsyat banget. Jadi kalau sekarang ada, ibu lo masih ada, coba temui, coba telepon, dan bilang makasih atas doa-doanya. Gue sekarang ada di sini juga karena doa-doa ibu gue, walaupun ibu gue sudah gak ada di sini. Jangan pernah sakiti hati ibu lo. Jangan lupa untuk tunjukkan sayang dan rasa terima kasih lo kepada ibu lo. Karena lo gak akan pernah tahu sampai kapan lo bisa membalas jasa dan menyayangi ibu lo. Lo gak akan pernah tahu.